Thomas Tuchel tegas akan bertahan di tengah situasi runyam Chelsea. Sebagai dampak dari sanksi yang dijatuhkan pemerintah Inggris terhadap Roman Abramovich, Thomas Tuchel dan pasukannya kini menghadapi ketidakpastian besar dengan sumber pendapatan Chelsea semuanya ditutup. Terlepas dari situasi yang tak jelas di kebelahan barat ini, Thomas Tuchel menegaskan jika dirinya tidak akan kemana-mana sampai kontraknya habis sebagai manajer The Blues. Berbicara kepada media setelah kemenangan 1-0 atas Newcastle United pada Minggu 13 Maret malam waktu Indonesia Barat, pelatih asal Jerman tersebut mengatakan, "Tak diragukan lagi, saya akan bertahan sampai akhir musim. Kami hanya harus menunggu hari demi hari karena semuanya bisa berubah. Klub ini sedang dijual, tapi semoga itu bisa segera terjadi. Jadi kami akan menunggu hari demi hari, itu cara yang baik untuk menjalani hidup Anda. Ada keadaan yang tak dapat kami pengaruhi, tapi itu memberi kami kebebasan untuk fokus pada hal-hal yang dapat kami pengaruhi. Fokusnya adalah pada tim utama, para pemain kami, dan saya. Tapi Chelsea lebih dari sekedar tim utama. Ini adalah klub besar dengan tradisi besar dan ada ratusan staf, bukan hanya para pemain. Dan penting bagi kami untuk menunjukkan semangat dan mengalihkan perhatian mereka," pungkas Thomas Tuchel. The Blues sendiri menang atas Newcastle dengan susah payah, sebelum akhirnya gol telat dari Kai Havertz berhasil menyelamatkan mereka untuk mendapatkan 3 poin penuh di Stamford Bridge. Digosipkan pindah ke MU dikarenakan Chelsea dijual, begini kata Thomas Tuchel. Masa depan Thomas Tuchel banyak dipertanyakan di tengah situasi sulit Chelsea dan bahkan membuatnya dikaitkan dengan kepindahan ke MU. Manajer Chelsea Thomas Tuchel mengklarifikasi soal masa depannya di Stamford Bridge di tengah minat dari MU saat pekerjaannya sekarang dipertanyakan di tengah situasi sulit di London Barat. MU dikabarkan ingin memanfaatkan situasi sulit rival Premier League mereka untuk bisa membaca pelatih asal Jerman tersebut setelah sang pemilik klub Roman Abramovich diberi sanksi oleh pemerintah Inggris. Sementara juara Eropa tersebut sekarang berada di ambang penjualan. Bahkan Chelsea juga saat ini menjalani beberapa pembatasan akibat pembukuan aset Roman Abramovich dari pemerintah Inggris dan klub tidak bisa membeli atau menjual pemain. Menawarkan kontrak baru kepada pemain yang ada harus menutup aktivitas toko mereka dan tidak bisa menjual tiket pertandingan. Awalnya MU menjadikan pelatih PSG Mauricio Pochettino dan juru taktik Ajax Amsterdam Erik ten Hag sebagai target utama untuk musim depan. Tetapi sekarang mereka tertarik untuk memanfaatkan situasi dari Thomas Tuchel di Stamford Bridge untuk membawanya ke Old Trafford pada musim depan. Apalagi mantan pelatih Borussia Dortmund tersebut juga dikenal sebagai murid dari metode Ralf Rangnick yang sekarang menjabat sebagai pelatih sementara dari Devil, dan itu dianggap sebagai langkah yang bijaksana untuk membawa bos The Blues menggantikan gurunya di klub. Tetapi Thomas Tuchel sekarang akhirnya angkat bicara di tengah masa depan yang dipertanyakan, mengatakan bahwa dia setidaknya akan bertahan di Chelsea hingga akhir musim ini sambil menunggu perkembangan lebih lanjut tentang situasi saat ini. Tidak diragukan lagi, saya akan bertahan sampai akhir musim. Tentu saja, kata taktisi Jerman tersebut. Kami hanya harus menunggu dan kami masih harus menjalani hari demi hari dikarenakan semuanya bisa berubah. Seperti yang Anda tahu situasinya jelas, klub dijual dan mudah-mudahan itu akan menyelesaikan masalah dan memberi kami perspektif. Tekad sudah bulat, bintang Chelsea Hakim Ziyech tegaskan ogah bela Maroko lagi. Hakim Ziyech telah membantah klaim yang menyebutkan akan membatalkan niat pensiun dari tim nasional Maroko. Seperti diketahui, bintang Chelsea itu tak lagi bermain untuk negaranya sejak Juni 2021 dan kemudian mengumumkan tak akan tersedia untuk dipanggil. Pada akhir pekan kemarin, Presiden Asosiasi Sepak Bola Maroko Fauzi Lekja mengklaim pemain berusia 28 tahun itu
akan dipanggil untuk lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2022 pada bulan ini. Tetapi, Hakim Ziyech menggunakan Instagram pribadinya untuk menganulir komentar sang presiden dengan melabelinya sebagai informasi yang salah. Hakim Ziyech menyatakan, "Saya mencintai negara saya dan bermain untuk tim sepak bola nasional Maroko telah menjadi kehormatan seumur hidup bagi saya. Jadi dengan sangat sedih saya harus mengumumkan bahwa meski Presiden FRMF hari ini mengonfirmasi saya akan dipanggil lagi ke tim, saya tidak akan kembali bermain untuk Maroko. Saya minta maaf telah mengecewakan para penggemar. Ini bukan keputusan yang mudah untuk dibuat, tetapi sayangnya saya merasa tidak punya pilihan lain. Meski sudah memberikan segalanya untuk timnas selama 6 tahun terakhir dan mendukung mereka sepanjang hidup saya, para pemimpin terus merilis informasi yang salah tentang saya dan komitmen saya untuk negara saya. Tindakan mereka membuat saya tidak mungkin untuk terus menjadi bagian dari tim. Saya mengetahui berita tentang praseleksi ini sama dengan orang lain. Jadi saya merilis pernyataan ini untuk memastikan bahwa Anda mendengar kebenaran langsung dari saya. Terima kasih kepada semua kalian yang telah mendukung saya. Saya hanya berharap yang terbaik untuk masa depan tim. Fokus saya sebagai pemain adalah di klub saya Chelsea FC. Pensiunnya Ziyech terjadi setelah ia berselisih dengan pelatih Fahid. Juru taktik veteran itu mengkritik sikap pemain sayap tersebut saat dia mencoretnya dari Skuad September lalu dengan mengatakan dia datang terlambat, dan setelah itu dia bahkan menolak untuk bekerja. Tidak ada gunanya mendiskusikannya setelah itu. Sebagai pelatih jawabannya ada di sana untuk dilihat. Dia tak ingin berlatih, tak ingin bermain. Dia tidak menganggapnya serius. Saya tak akan memohon padanya untuk kembali. Halil Zaufik kemudian mengkritik Hakim Ziyech lagi pada Februari tahun ini dengan mengatakan bahwa dia tidak akan dipanggil kembali bahkan jika namanya adalah Lionel Messi. Hakim Ziyech mengumumkan beberapa hari kemudian bahwa karir tim nasionalnya telah berakhir. Ia menegaskan, "Saya memahami, tetapi saya tidak akan kembali ke tim nasional Maroko dan ini adalah keputusan terakhir saya.